seandainya nih. Baik. Seandainya Pak Prabowo biasanya kan katanya udah semacam hukum alam. Presiden itu nggak mungkin berpasangan 2 periode dengan wakilnya. Oke lah. Kalau kira-kira Pak Gibran maju, tetap maju ngotot jadi RI 1, kira-kira siapalah wakilnya nanti? Ya, saya kurang tahu. Tapi kalau bicara wakil tentu harusnya Selamat berjumpa kembali sahabat Satu Kata dalam acara podcast Cakap Meramput. Dan di depan saya ini Bang Wery, salah satu jurnalis senior. Kemudian saya sendiri Muhammad Chandra, dan kita akan membahas hal-hal yang sedang trending, yang viral di masyarakat pada saat ini. Mungkin Dalam cakap merampok. Mungkin Bang Wery ada sedikit yang perlu kita perbincangkan, Bang Wery. Saat ini sudah masuk musim kemarau, dan seperti biasa Kalimantan Barat, terutama kota Pontianak, diselimuti asap sudah hampir kurang lebih 1 bulan. Ya, 1 bulan. Nah, ini mungkin hal yang artinya dari dulu selalu terjadi, dan dari dulu juga artinya sulit untuk diatasi, sehingga selalu terjadi gitu. Nah, ini yang mungkin silakan Bang Wery mungkin yang lebih paham ya soal mengasap ini kan. Iya, heran juga sih ya. Asap itu udah dari dulu ya, masalahnya asap terus. Terus sampai sekarang, dan anehnya setiap habis asap pasti air asin. Ledeng pun asin. Dan kok sampai sekarang belum bisa diatasi ya apa serangan tahunan ini gitu, asap itu. Apa sih lah kira-kira ya? Ya, kalau kita baca di berbagai media, kemudian juga informasi yang berkembang di masyarakat kita, itu hampir rata cenderung menyalahkan para pembakar lahan yang dalam hal ini petani peladang berpindah. Nah, ini apakah benar bahwa kebakaran lahan itu disebabkan oleh pembakaran yang dilakukan oleh para petani yang nomaden gitu. Yang nomaden itu, atau memang ada unsur kesengajaan untuk melakukan pembakaran terhadap lahan, terutama di areal-areal perkebunan besar ya. Yang itu mungkin Bang Wery sebenarnya saya rasa pemerintah bisa melihat dari citra satelit itu di mana hotspot terjadinya kebakaran lahan itu. Iya, kalau petani berapa sih luas dia membakar lahan? Dan itu paling 1 hektar, 2 hektar, itu pun di areal dia yang dia udah biasa mengatasi itu dalam rangka kesuburan lahan ya. Tapi ini kayaknya agak curiga-curiga kan nih. Bisa-bisa dalam rangka pembukaan lahan. Memang yang besar-besaran sekali sih sejak besar-besaran pembukaan lahan perkebunan besar ya, seperti sawit. Tapi itu kan kita baru menduga-duga. Tapi perasaan saya seperti itulah ya. Contoh daerah Riau. Itu jelas kebakaran hutan. Rupanya ya dalam rangka pembukaan lahan untuk itu memang agak mudah. Nah, itu terjadi pada saat musim kemarau. Karena agak biaya murah untuk land clearing. Dan ini itu yang saya herankan tuh, Bung Chandra. Kok sampai sekarang itu aja masalahnya.
Dan itu bisa menyebabkan penyakit di masyarakat. Ya memang sekarang juga informasi yang berkembang, meningkatnya ISPA ya, infeksi ISPA, saluran pernapasan itu semakin meningkat terutama di kota Pontianak ya, dan juga artinya juga menimbulkan ya penyakit-penyakit lain ikutan Belum daripada sekolah yang terpaksa diliburkan itu kan udah berdampak negatif ya, dari ISPA tadi itu, kemudian sekolah, anak-anak sekolah terganggu dengan asap ini. itulah tadi asap mengasap ini mungkin ya harus dievaluasi ulang ya, bagaimana terutama pencegahan terhadap pembakaran lahan yang selama ini selalu terjadi berulang-ulang di setiap tahun, terutama ya tentu di musim kemarau atau di musim panas, ya itu yang selalu terjadi. Dan saya pikir memang pemerintah dalam hal ini dan masyarakat harus berkolaborasi ya. Ya masyarakat lagi partisipasi, kolaborasi. Untuk berpartisipasi. Sebenarnya kan ya pemerintah lah, maka sih tidak bisa deteksi dan tidak tahu gitu kan. Ya selama ini juga yang kita dengar pemerintah ya berusaha akan melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahan dengan menyewa unit-unit helikopter, heli ya, pemadaman kebakaran dengan helikopter, kemudian juga ada Satuan Manggala Agni yang ikut. Atau gini, di Kalbar ini kan banyak perkebunan sawit ya. Atau di mereka itu coba CSR-nya itu masalah penyiapan tempat penampungan air, sehingga dengan jarak berapa harus penampungan air, pemantauan setiap ada asap cepat kejar, apalagi kok di musim kemarau. Ya, yang kita khawatir justru yang melakukan pembakaran lahan itu kebun-kebun besar itu sendiri. Iya, wajib kan mengadakan sumur-sumur atau kolam-kolam buatan untuk airnya. Karena kebetulan saya lahir memang di Pontianak, ya mungkin Bang Wery juga lahir di Pontianak. Seingat-ingat saya waktu saya kecil-kecil di tahun 70-an, tahun 80-an, itu masih belum terjadi seperti asap mengasap seperti sekarang. Paling asap rokok. Ya, nggak boleh dilarang zaman itu. Tapi setelah tahun 90-an terutama 2000 ke atas, itu yang saya lihat semenjak booming sawit mulai terjadi, sejak booming sawit itu yang kata Bang Wery. Nah, ini artinya perlu diantisipasi bahwa di mana penyebab atau lokasi pembakaran lahan ini yang pemerintah mesti bagaimana membuat sistem pencegahannya kan itu. Kalau saya mungkin sederhana, tadi itu setiap umpamanya berapa ratus meter ada kolam buatan lengkap dengan pemadamnya, kemudian disiapkan tower untuk memantau asap sebelum besar umpamanya. Ya itu tadi Bang Wery, asap ini kan asalnya kecuali yang sengaja bakar ya. Adanya api kan. Ya kata orang ada api ada asap kan gitu. Nah ini api ini kan panas Bang Wery. Ada asap ada api. Ada asap ada api kan, ini panas ini. Kayaknya kita pun melihat bahwa yang juga sedang trending adalah situasi politik kita nampaknya juga mulai berasap juga. Padahal masih jauh ya tahun 2029 ya. Ya, tetapi masih jauh apa udah dekat? Tapi kayaknya sudah mulai terasa panas berarti ya. Sudah ada asap, sudah ada api ini kan. Ada asap-asapnya. Asap-asapnya ini. Nah, kita lihat kemarin itu adanya usulan dari dan bukan di Kalbar, di seluruh Indonesia udah mulai berasap. Berasap memang ini. Asap politik tapi. Asap politik. Jadi Tapi itu 5 tahunan, sekarang 5 tahunan. Ya, tetapi kan biasanya sebelum 5 tahun juga sudah mulai bersiap-siap dan kan sudah mulai kata istilah politik memanaskan mesin ya kan. Asapnya lama. Berasap tuh. Makin dekat asap. Hari H baru kebakaran. Hari H pemilihan maksudnya. Walaupun sekarang itu katanya menyalakan mesin,
agak susah sekarang mencari BBM ini kayaknya sepertinya itu. Poli nasional belum ini udah banyak masalah presiden nih, wakil presiden. Kita lihat Kalimantan Barat ini Bang Wery. Kalimantan Barat ini dari daerah pesisir utara itu Sambas, Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang dan Kota Singkawang. Ya. Kemarin mengusulkan untuk adanya penambahan daerah pemilihan untuk DPR RI. Ini yang bikin berasap kali nih. Nah, bisa Barat juga ini. asapnya ke Pontianak. Jadi mereka dari Sing Bebas lah ya itu ke Singkawang, Sambas dan Bengkayang ya. Sing Bebas. Sing Bebas itu. Singkawang, Bengkayang, Sambas. Nah, Sing Bebas itu ingin ada dapil 3 istilahnya untuk DPR RI. Iya, di Kalbar kan baru 2 dapil ya. Ya sekarang Kalbar baru dapil Bang Wery. Itu dapil. Oh ini ada wacana itu ya. Ada wacana dan itu intens juga kita lihat diskusi dan usulan itu sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, kepada KPU, kemudian kepada Kementerian Dalam Negeri. Udah disampaikan. Sudah disampaikan informasi. Itu yang menyampaikan Dewan apa KPU? KPU. Ya kan usulannya dimasukkan karena untuk penentuan dapil itu kan KPU. Yang usulkan bupati apa para bupati itu wali kota, bupati. Ya, mungkin bupati-bupati juga. Atau dewan di sana ya. Hasil kesepakatan mereka ya. Ya, kesepakatan mereka itu. Nah, mudah-mudahan bisa. Peluangnya? Ya, saya pikir bisa saja karena kalau dilihat dari jumlah pemilih dan jumlah penduduk di Sing Bebas itu paling tidak untuk satu dapil minimal itu bisa 3 kursi. 3 kursi untuk tingkat DPR RI. Kalimantan Barat sekarang ini kan baru 2 dapil. 2 dapil dengan 12 kursi. 12 kursi. Ya, 8 jadi dengan adanya 1, 4 di dapil 2. Dengan adanya rencana dapil 3, berarti dapil 3 dapat jatah berapa? Dapil 3 ya dengan jatah minimal 3 kursi. 3 kursi ya. Jatah minimal 3 kursi. Berarti pengurangan dari pemilu. Nah, berarti dapil 2 ini dapil 1 ini menjadi mungkin 5 kursi. Tadinya 8. Tadinya 8. Nah, dapil 2 tetap dengan 4 kursi. Dapil 2 itu kan Kabupaten Sanggau, Kabupaten Semarang, alasannya apa? Sintang, Melawi dan Kaposulu. Alasannya apa, Bung? Ya kalau sebenarnya kalau dilihat adalah bahwa masyarakat di Sing Bebas itu menginginkan ada perwakilan dari wilayah Sing Bebas. Orang Sing Bebas yang di DPR RI. Yang bisa menjadi wakil rakyat di DPR RI. Karena selama ini dari 12 DPR RI, anggota DPR RI dari dapil Kalimantan Barat itu belum ada yang mereka katakan mewakili daerah Sing Bebas. Oh itu. Nah itu mungkin dasar pemikirannya ya. Yang ya artinya saya juga mengingatkan juga itu Bang Wery. Ya. Kalau partainya nggak menaruh orang Sing Bebas gimana? Oh iya kan tergantung. Ya taruh orang Pontianak di sana. Tergantung partainya. Atau orang Jakarta. Atau orang Jakarta. Atau orang Medan ditaruh situ. Kan boleh-boleh saja kan. Partainya pula ya. Kembalikan kepada partainya. Nah menurut saya harusnya masyarakat Sing Bebas itu yang artinya punya pemikiran dan punya usulan untuk membentuk dapil 3 itu harus mendekati partai-partai politik gitu untuk mendapat dukungan dengan dasar pemikiran. Tapi kalau lihat potensi politisi di Sing Bebas banyak yang layak jadi lolos ke DPR RI ya. Ya mungkin kalau dilihat saya rasa cukup banyak karena dari dulu sejarahnya. Tapi itu tadi tergantung partai itu menempatkan tidak misalnya warga dari Sing Bebas untuk menjadi calon anggota legislatif. Kalau ditempatkannya bukan dari warga Sing Bebas, ya harapan dari masyarakat Sing Bebas untuk mendapatkan wakil rakyat dari Sing Bebas ya bisa buyar juga itu Bang Wery. Gitu ya. Ya kalau di Sing Bebas peluangnya gimana tuh Sing Bebas? Peluangnya untuk dapil 3. Sebenarnya menurut
saya peluangnya ada, Bang Wery. Tidak ada masalah itu kan. Nah, itu tergantung daripada usulan daripada masyarakat sing bebasnya. Tidak mengganggu. Dan malah dengan sedikitnya dapil, dengan bertambahnya dapil, itu akan lebih memudahkan penyelenggaraan atau pelaksanaan pemilu itu sendiri gitu kan. Kalau saya sih Lebih terlokalisir gitu, Bang. kenapa enggak sekalian selain penambahan dapil, penambahan jatah Kursi. anggota DPR kursi. Ya kalau jatah kursi selama jumlah kursi DPR RI secara keseluruhan belum bertambah, ya tidak bisa, Bang Wery. Kalaupun bertambah harus perjuang gitu Perjuangkan. supaya dapat jatah. Ya. Karena kan sekarang jumlah anggota DPR RI itu 580 orang. Dijadikan 600 lah, jadi nambah 20. Yang tersebar di 84 dapil kalau saya tidak salah ya, 84. Kalaupun nambah umpamanya lah 20 kursi supaya genap 600. Belum tentu juga dapat Ya, salbar harus berjuang dengan daerah lain kan. ya, rebutan itu biasanya, Bang Wery. Nah itu salah satulah yang kita lihat di Kalimantan Barat. Artinya sudah mulai, ya itu kata tadi. Tapi kalau anda ada mulai penambahan kursi, panas, kan. kalau anda ada penambahan kursi 5 dapil 1, 4 dapil 2, 3 dapil 3. 3. Kalau anda ada penambahan kursi. Ya, dan dengan jumlah kursi yang relatif lebih kecil ya, di setiap dapil, secara teoritis itu Bang Wery akan menguntungkan partai-partai besar gitu. Biasanya begitu. Jadi misalnya di Sing Bebas itu menjadi dapil 3 dengan 3 kursi, peluang partai-partai besar untuk mendapatkan 3 kursi itu akan besar gitu. Usulan udah disampaikan. Saya KPU dapat informasi katanya sudah. Yang mengusulkan KPU provinsi ya. Ya, biasanya begitu. Berarti jalurnya tetap lewat KPU. Lewat KPU juga. Ya. Setelah itu tergantung Tergantung DPR DPR dan KPU. kemudian menyetujui atau tidak Ya. gitu ya. Karena kan itu PKPU harus berdasarkan persetujuan DPR untuk. Itu masukkan dalam peraturan nanti. Ya. Jadi Iya. itulah yang terjadi. Kemudian juga kita lihat itu kan Bang Wery, bahwa ya 2029 itu sesuai dengan ketentuan undang-undang kita akan mengadakan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Nah, berdasarkan keputusan MK 2029 itu adalah pemilu presiden, pemilu legislatif dalam ini adalah DPR RI. Nah, untuk pemilu daerah, DPRD, dan pemilihan kepala daerah itu Kopi nih. Oh ada kopi nih. lah, Bang kopi Chandra. dulu kita. Nah, ini Kopi dulu. kopi nih. Aduh, kita sama-sama ngopi nih. Kopi. Aduh. Iya kopi. Oh, bukan kopi pancung nih ya. Bukan kopi pancung. semesta Bang Chandra. Bukan kopi pancung, Boleh, kopi semesta. Semesta. Silakan dulu. Boleh. Nah, silakan. Selain kalau bupati, wali kota tahun 2029 banyak juga yang udah game over ya. Artinya udah 2 periode. Udah banyak, Bang Wery. Dan Udah itu nggak tadi keputusan MK itu adalah pemilu daerah itu, pemilihan kepala daerah dan pemilihan legislatif DPRD provinsi dan DPRD tingkat 2 itu diminta 2,5 tahun minimal dari pemilu nasional. Artinya kalau pemilu nasional 2029 berarti itu pemilu daerahnya 2030 atau 2031. Nah ini yang artinya situasi politik yang mulai panas ini termasuk kita di Kalimantan Barat itu juga berkait dengan persoalan pemilu daerah, dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Pemilihan kepala daerah. Enggak serentak lagi dengan pemilu legislatif ya. Nah, dengan pemilu nasional kan. Karena dipisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Tadi masalah
pemilu ya, kita Pemilu. lanjutkan lagi ya. Tapi itu Bang Wery, ini kita sudah tanggal 17 Agustus. Kita ucapkan dulu Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81. Bang Wery. Mudah-mudahan kita tambah maju. Tambah maju Bang Wery dan tambah baik menjadi bangsa yang besar, Iya. yang disegani dan dihormati oleh dunia. Dan Gitu. yang tahun ke-82 tidak ada lagi asap dan seterusnya. Dan seterusnya tidak ada Air pun asap. tidak asin. Nah, tapi presiden mesti tetap ada, Bang. Harus ada, harus nggak boleh dimakjulkan. Kita ada yang mau makjulkan presiden kan? Ya kalau presiden tidak ada kan berarti republik sudah tidak ada itu. Iya. Oh, itulah ya. Kemarin itu kan awal-awalnya kan wakil presiden dimakjulkan. Nah, sekarang ini udah mulai nih ngerembet ke presiden. Kita yang di bawah-bawah nih bingung, Bung Chandra. Gini sebenarnya janganlah dimakjulkan. Belum betulkan aja lah, ya kan? Memang Bang Wery, kalau dilihat bahwa setelah 81 tahun kita bicara Indonesia merdeka, nampaknya masih banyak yang merasa kita belum berjalan di atas rel yang benar, yang seperti dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. bangsa. Nah itu yang Ya. mungkin harus menjadi satu perhatian kita semua, dan saya pikir kritik-kritik apapun yang selama itu bahwa itu adalah untuk bagaimana memperbaiki negara ini, bangsa dan negara ini ke depan, harus kita perhatikan dengan baik. Gitu. Jangan sampai kritik-kritikan yang disampaikan oleh banyak kalangan yang berharap bahwa Indonesia makin baik ke depannya itu malah menjadi suatu hal yang menakutkan terutama bagi pemegang kekuasaan atau pemerintah kita. Nah, kita berharap kritikan-kritikan itu dapat justru memacu dan membuka pemikiran pemerintah kita untuk menyelenggarakan negara ini menjadi lebih baik seperti apa yang dicita-citakan tadi oleh para pendiri bangsa. bangsa. Kan itu Bang Nggak Wery. usah jauh lah, kesejahteraan aja lah ya. Salah satunya dari 3 cita-cita itu ya. Masalah kesejahteraan. Udah sejahtera ya? Belum merata tapi ya. Ya artinya kalau bicara kesejahteraan itu kan semua manusia Bang Wery tentu ingin bicara Wajib kesejahteraan mendapatkannya menjadi ya. lebih baik. Apalagi pimpinan negara ya, sampai ya kita juga mungkin saking semangatnya presiden kita mengenalkan salah seorang ibu yang katanya menjadi pengupas bawang dengan penghasilan 700.000 per kilo. Nah, saya bukan bicara persoalan 700.000 per kilonya itu sebagai satu hal yang mungkin tidak seperti itu sebenarnya, tapi saya melihat semangat presiden untuk bicara bagaimana kesejahteraan masyarakat itu bisa ditingkatkan sehingga beliau Cuman katanya berharap bahwa itu harus 700.000. Cuman katanya belakangan ada masukan-masukan ke presiden kita yang salah gitu ya. Untuk kesannya seolah-olah disengaja gitu supaya menjerumuskan Bapak Presiden untuk salah ngomong. Kalau menurut saya sih salah ya kalau 700.000. Ya, Mungkin 700 rupiah. ya itu 700. Karena per kilo ya. Ya, tapi itu saya bilang tadi mungkin saking semangatnya presiden kita ingin rakyat itu menjadi lebih sejahtera. Tapi kalau Indonesia emas tahun 2045 mungkin ya. Harga bawang udah mahal. Ya saya takutnya kalau kupas bawangnya 700.000 per kilo di Harga bawangnya berapa gitu ya. Jangan-jangan harga bawangnya 1 juta atau 10 juta per Ya kilo. saya dapat info-info yang agak bisa dipercaya lah. Bahwa itu Pak Prabowo dijebak dengan pembisik-pembisiknya dengan info kan yang salah. Beliau itu kan sibuk sekali Bapak Presiden kita itu. Ya, Belum di masalah oligarki, masalah korupsi. ya itu tadi mungkin yang tadi kita bahas di awal bicara politik nasional kita ini, bahwa banyak kalangan terutama dari kaum akademisi, pengamat politik maupun pemikir-pemikir politik kita
dan tokoh-tokoh bangsa kita yang masih memprihatinkan perjalanan bangsa ini. Yang artinya kalau kita bicara bahwa pernyataan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan segala penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan itu menjadi dasar gitu, kemerdekaan kita, bahwa kemerdekaan itu harus menempatkan peri kemanusiaan dan peri keadilan itu di atas segalanya kan itu. Ya idealnya seperti itulah ya. Ya seperti itu kan. Para pendiri itu menginginkan itu. Kalau sudah keadilan itu sudah mulai diragukan, kemudian peri kemanusiaan juga Kalau sudah Pak diragukan. Prabowo kira-kira maju lagi enggak, Bung Chandra? 2029 nih. Kalau soal maju nggak maju saya mungkin Ferry ya. Apa artinya Untuk 2 periode. dua periode kembali kepada beliau sendiri kan. Beliau Apakah kayaknya beliau akan maju atau tidak? Dari Gerindra tuh berharap Ya, beliau maju lagi loh. kalau secara partai bisa-bisa saja kan. Siapa untuk memajukan beliau, tapi kan itu saya katakan apapun ceritanya kan kembali kepada beliau sendiri. Yang mau jadi presiden bukan partai Gerindra kan, tapi Tapi dia harus tunduk dengan partai. Apabila partai menyuruh dia maju lagi, ya harus Ya, maju kalau dia kayak Pak Harto kan. Ya. Udah mau lengser, partai nyuruh maju lagi, ya dia wajib maju. ya karena dia mau maju. Kalau dia nggak mau maju juga bisa kan, boleh-boleh saja kan. Pasangan lagi lah dia. Kalau maju pasangan lagi sama Gibran. Iya. Ya enggak tahu lah itu kalau itu Bang Wery. Tapi yang pasti itu tadi bahwa artinya pemilu kita itu akan dibagi dengan pemilu nasional pada tahun 2029 dan pemilu daerah pada tahun 2030 atau 2031. Iya. Yang jadi masalah kita di Kalimantan Barat tadi sudah kita lihat juga pemanasan-pemanasan dan beberapa kepala-kepala daerah di tingkat 2, wali kota dan bupati itu mungkin sudah selesai periodenya, Ya. 2 periode sehingga tidak bisa Ya. untuk maju kembali. Gibran tuh mau maju tuh, masih mau berpasangan dengan Prabowo Ya di wakil presiden. Nih itu boleh-boleh saja lah kan. Iyalah. Itu Bang Wery main karet itu ngapain itu Bang Wery? oh siapa tahu saya jadi presiden atau wakil presiden. Oh gitu ya. Nggak mungkin kali ya. Presiden dan wakil presiden masyarakat adat aja. lanjutkan. Intermezzo. Iyalah. Ya, jadi kalau kita lihat nanti perjalanan di nasional, kita melihat tokoh-tokoh. Dan kita kalau saya melihatnya sih ngebat kayaknya. Contoh kan Pak Jokowi kan udah mulai turun untuk PSI. Mungkin dia siap-siap nih kalau seandainya nggak berpasangan dengan Pak Prabowo, dia mungkin maju sendiri. Ya itulah. Artinya kalau kita lihat juga, saya rasa masyarakat kita, rakyat Indonesia, semakin ke depan, semakin maju. Artinya semakin cerdas, semakin pintar. Tentu akan punya pemikiran untuk memilih atau berharap mendapatkan. Tapi ini seandainya nih, baik. seandainya Pak Prabowo biasanya kan katanya udah semacam hukum alam, presiden itu nggak mungkin berpasangan 2 periode dengan wakilnya. Oke lah. Kalau kira-kira Pak Gibran maju, tetap maju ngotot jadi RI 1, kira-kira siapalah wakilnya nanti? Ya, saya kurang tahu. Tapi kalau bicara wakil tentu harusnya. Kalau dia RI 1. Ya Pak Gibran tentu harus mencari wakil yang menurut dia bisa membantu pekerjaan dia kalau dia terpilih sebagai presiden kan itu. Apa saja. Jadi kalau misalnya. Berarti Pak Prabowo milih wakil baru lah ya? Oh ya pasti harus. Siapa lah kira-kira? Kalau siapa juga saya kurang KDM. beri kan. Apa? Deddy Mulyadi satu partai ya. Biasanya kan udah Deddy. jarang ya satu partai ya.
Kecuali Golkar dulu satu partai zaman Pak Harto ya. Bisa jadi. Tapi saya lihat itu kan kembali kadang-kadang bagaimana partai-partai gitu kan. Partai-partai biasanya berkomunikasi Itu cari untuk waktu ya. menentukan paslon. Paslon. Jadi tidak hanya ditentukan oleh calon presiden saja, tetapi partai-partai pengusung. Ya artinya itu gini, biasanya juga asap memberikan secara masukan. nasional juga udah kenceng nih asap Ya. ini. Contoh Anies sudah mulai pemanasan nih. Ya, kalau Ya kan? kita ngelihat tokoh-tokoh nasional kita ke depan juga selain ya artinya presiden yang ada sekarang, incumbent, wakil presiden yang ada sekarang juga kita tidak kekurangan tokoh. Iya. Kita masih punya Anies Baswedan, Iya. kita masih punya Ganjar Pranowo, Tapi kita masih punya kalau sekarang kayaknya Pramono Anung kayaknya mulai diperhitungkan ya. Pak Pramono Anung, Gubernur DKI. ya gubernur DKI, karena biasanya gubernur DKI ini punya potensi untuk Ya, maju ke DPR Ya, RI. karena dia Pramono Anung ini kan PDIP ya, gitu ya, PDIP. PDIP. Mungkin berikutnya PDIP ini ngajukan juga calon presiden. Ya, kalau menurut saya apalagi kalau PDIP masih bisa menjadi pemenang pemilu di tahun 2029. Yang lalu kan kayaknya Puan akhirnya ditunda dulu untuk maju ya. Ya, Jadi Puan kan Ganjar yang maju. ya dari mulai Jokowi dia ditunda kan gitu. Jadi saya pikir kalau soal suksesi nasional kita ke depan, Bang Wery, kita tidak kekurangan lah ya tokoh-tokoh ya. Tadi sampai soal presiden jauh amat ya. Jauh. Kita ke daerah ya, balik lagi ke Kalbar. Di Kalbar masih banyak ngodi rambut. Oh ini baru hari ini diluncurkan nih. Podcast cekap rambut. Korupsi mulai tajam. Belakang ini. Lanjut. Ini ada aja nih ngacau. Jadi memang itu tadi kita katakan bahwa nanti tahun 2029 itu pemilu nasional, tahun 2030 atau 2031 itu pemilu daerah. Dalam hal ini pemilu daerah itu pemilihan kepala daerah dari gubernur, bupati, wali kota, dan juga DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten. Tahun 2031. 31. Nah, kalau kita lihat di Kalimantan Barat ini sudah mulai panas karena bicara untuk pertama yang sekarang menjadi tantangan itu adalah bahwa dengan adanya pemilu daerah, pemilihan DPRD provinsi dan DPRD kota kabupaten di 2030 atau 2031 itu bagaimana antara 2029 dengan 2031 karena Blank 2 tahun. ya ini ada masa jeda atau kekosongan selama 2 tahun. Nah ini yang belum diteruskan dibahas di dalam undang-undang pemilu. Diteruskan apa PAW kalau yang untuk legislatif? Kalau diteruskan, kalau kita bicara Berarti 7 tahun ya? kan tidak bisa seharusnya karena dia sudah diklaim bahwa Undang-undangnya 5 tahun. adalah dari pemilu 2024 kemarin kepada tahun 2029 ya kan. Berarti PAW Nah, atau berganti dengan yang baru. nah ada 3 gitu yang sekarang menjadi 3 opsi. isu untuk dibahas. Yang pertama adalah Batalkan undang-undang. dilakukan PAW. Dilakukan PAW artinya diganti oleh partai. Ya. Tapi dengan masa jabatan hanya 2 tahun. tahun. Untuk sampai tahun Nah, 31. 2 tahun setengah. Enggak sampai 2031. Ya. Atau dilakukan pemilu sela. Pemilu sela. Itu pemilu juga, Ya. tetapi dia terbatas. Ya, artinya mana yang mau diganti kan gitu. Ya. Nah, itu juga masa jabatannya pasti 2 tahun setengah. Nah, yang terakhir adalah perpanjangan. Ya, perpanjangan artinya yang ada sekarang ya diperpanjang masa tugas mereka sampai ke 2031. Anggota DPR nih. Ya, anggota DPR Untuk yang di daerah. DPRD kota.
Jadi 7 tahun jabat. Ya bisa Ya. jadi 7 tahun kalau itu diperpanjang. Tetapi jadi persoalan kalau diperpanjang. Karena itu tadi dikatakan bahwa ya rakyat sudah memberikan mandat Hanya 5 tahun. 5 tahun kan itu. Nggak lucu kalau harus diperpanjang. Nah, tapi apapun ceritanya tergantung pada DPR Keputusan. RI lah. Bagaimana merevisi undang-undang pemilu bersama pemerintah. Kan. Harus direvisi ya. Ya harus direvisi. Karena keputusan MK tadi yang memisahkan pemilu nasional dan pemilu daerah. Nah kalau kita ngelihat yang lain, misalnya di dalam pilkada di daerah ini kan kita melihat bahwa ya katakanlah misalnya Gubernur Kalimantan Barat, ya kan, Ya. Gubernur Kalimantan Barat ini masih bisa untuk maju kembali di tahun 2031. Pak Haji Nursan ya. Haji Rian Nursan karena baru menjabat satu Satu periode. periode. Kemudian juga kita melihat misalnya di Kabupaten Sambas, Bupati Sambas Pak Haji Satono. Satono itu sudah 2 periode, artinya tidak bisa. Berarti tidak bisa lagi maju. Kecuali dia maju ke gubernur bisa. Bisa. Dan kemudian Dengan juga Pak Darwis. Kabupaten Bengkayang Pak Darwis itu juga sudah 2 periode. Berarti bisa maju ke gubernur. Menurut atau DPR RI. DPR RI. Ya, kalau dia milih Iya. ke legislatif. Kemudian juga Wali Kota Singkawang. Wali Kota Singkawang juga sudah 2 periode. Ibu apa tuh? Ibu Cai Cumi. Cumi. Udah 2 periode juga ya. Periode. Berarti Ibu dia Bupati Mempawah juga sudah 2 periode. periode. Ibu Erlina ya. Wali Kota Pontianak Juga Pak sudah Edi 2 Rusdi periode. Kamtono. Ya, sudah 2 2 periode juga. Ya. Dengar-dengar dia mau maju gubernur. Nah, berarti sudah 5 kabupaten yang Ya. harus mencari pengganti kepala daerah, daerah. baru ya, bupati dan wali kota. Orang-orang itu nanti kemana tuh? Ya, Ada 2 kemungkinan ya, atau 3 kemungkinan. kalau masih ingin berkarir di politik ya, Ya, tentu ke legislatif. legislatif Atau ke yang lebih tinggi, gubernur. gubernur ya kan. Legislatif juga bisa 3 pilihan kan. Iya. Bisa ke tingkat 2, artinya DPRD Iya, atau kota. kabupaten, bisa DPRD provinsi, Provinsi. bisa DPR RI. Tapi umumnya biasanya mantan kepala daerah itu paling rendah biasa kalau maju ke DPRD provinsi. Minimal. Rendah minimal. Provinsi. Biasanya ke RI ya. Maju ke RI juga. Makanya kalau dilihat dari 5 tadi, kalau kita kembali ke Kayung Utara itu Kabupaten Kayung Opsi Utara, ketiga dia, masih 1 opsi periode. ketiga dia kembali ke masyarakat. Ya, pensiun, Ngasuh cucu, politik. ngasuh cucu lah ya. Cucu. Ke arti udah ndak mau lagi. Ke gubernur ndak mau, ke legislatif ndak mau. Ya. Ya kembali ke kampungnya lah ya. Dan Kabupaten Landa itu juga Landa juga udah. 2 periode dan ya, artinya sudah harus mencari nanti di 2031 pengganti Bupati Landa yang baru. Kabupaten Sanggau masih 1 periode, Kabupaten Sekadau juga sudah 2 periode. Cuman umumnya mereka akan melanjutkan. Ya biasanya melanjutkan. yang baru 1 periode incumbent kepala daerah ini akan maju lagi. Enggak, yang udah biasa. 2 periode pun mereka tetap enggak mau ke balik kampung enggak. Ya, Tetap dia maju, kalau enggak ke legislatif ya ke jabatan yang lebih tinggi. ya. Yang menarik tadi yang kata Bang Wery bahwa dengan ada beberapa kabupaten yang incumbent kepala daerahnya sudah tidak bisa maju lagi. Nah, kalau mereka maju ke legislatif, ke DPR RI, itu akan banyak sekali gitu kan potensi-potensi itu dari misalnya Bupati Kapasulu, Pak Ya. Francisus Dian, Ya. itu akan maju mungkin ke DPR RI. Ya. Pak Haji Satono, Sambas, sudah 2 yang akan maju Bisa ke DPR DPR RI. RI. Pak Darwis misalnya maju DPR RI. Ibu Cai Cumi Ini ke DPR RI juga. Edi Kamtono maju ke DPR RI. Ibu Lina dari Kabupaten Mempawah juga maju DPR RI. Cuman kalau Udah saya abrak itu. kayak Pak Edi Kamtono mungkin partainya beliau tuh ke gubernur, atau kita panggil ya Bung Chandra, kita ngomong sini. Boleh saja. Banyak deh ya. Ayo ditanya. Nah, nih Bang Edi. Ayolah kita merampok Bang Edi ya. ini Bang Edi ini. Diajak. Ini maju gubernur ke DPR RI Iya. gitu kan. Bang Edi ini kan perlu juga ya bagaimana Kita undang ya. beliau sebagai wali kota juga artinya sebagai tokoh juga ke Kalimantan Barat Ya.
itu artinya kita berharap juga apakah beliau ini akan melanjutkan karir politiknya atau mengasuh. Kalau maju gubernur sih layak ya, Bung Edi ya. Oh untuk bisa jadi- kan tentu. Dia 2 periode. Ya, 2 periode wali kota, satu periode wakil wali wali kota. Pengalaman udah banyak. Ya, bisa aja. Kalau gubernur, siapa-siapa lah kira-kira yang ada peluang-peluang Ya tadi di Kalbar. Bung tadi Bang Wery bilang itu Pak Bang Edi, Bang Edi. mau maju gubernur, Incumbent. ya bisa. Satono juga bisa kan gitu. Tapi yang peluang Saya dengar juga itu yang dari dulu bersaing nih maju, dengan tapi incumbent. apa ya? Tapi kita tunggu-tunggu tidak jadi maju itu Bang Lazarus. Lazarus sekarang ketua PDI Kalbar dan ketua komisi 5 DPR RI. Udah lama juga ada tuh di DPR RI. Dari tahun kemarin, tahun 2024 ya kan, katanya mau maju, ternyata juga tidak jadi. Udah jadi. Padahal sudah membentuk juga jaringan-jaringan pemenangnya. Bagusnya kita undang juga ada di Cakap Meramput. Boleh kan, ini Mudah-mudahan. tokoh-tokoh Kalimantan Barat ini kita perlulah karena Ya. kalau melihat kondisi sekarang ya dengan apa kondisi ekonomi dunia global yang tertekan, kemudian itu Ya. berpengaruh terhadap ekonomi nasional kita, Ya. sehingga terjadi efisiensi anggaran dan sebagainya. Ini memang perlu diskusi bersama dari para tokoh-tokoh daerah. Ngomong lah, ayo ya. Bagaimana nih Ayo. kita membangun Kalbar ke depan gitu dengan segala kondisi yang ada sekarang. Ya, sampaikanlah. Jadi ndak dapat dari info-info yang kebanyakan hoak ya. Ya betul. Sekarang misalnya orang bicara bahwa Kalimantan Barat nih kaya dengan sumber daya alam, tapi kok kayaknya pembangunannya tertinggal, ditambah lagi dengan adanya efisiensi anggaran, Iya. ditambah lagi dengan kondisi ekonomi yang Iya. tertekan. Nah ini gimana ceritanya? Masa Ngomong sini di Cakap daerah yang Meramput ya. sumber daya alamnya besar, Iya. tetapi tidak bisa memakmurkan atau mensejahterakan masyarakat atau rakyatnya, itu kan aneh gitu. Ya, aneh ya. Nah, Sekalian nanti kalau udah diundang sini, tanya dia, Bang Chandra, gimana cara supaya jangan asap nih jadi tamu tahunan, mengganggu sekali. sedangkan kita melihat bahwa asal asap tadi banyak dari wilayah-wilayah kebunan Asapnya di hutan kabupaten lain, tapi numpuknya di kota Ya. Pontianak. sampai sejauh mana perkebunan besar kita ini, terutama kebun kelapa sawit ini, Partisipasinya. bisa mendorong kesejahteraan rakyat atau masyarakat Kalbar. Nah ini kan Ya. perlu kita evaluasi juga. Kita panggil ya di sini. Iya, boleh, Ya. boleh. Ya. Ya, Bang Wery. Siap. Suruh dia evaluasi di sini. Satu persatu lah. Saya rasa enak Tokoh kok. kita ini kan. Dan orang-orang itu cair-cair kok. Oke. Baik-baik semua. Pemimpin-pemimpin yang kita Ya. anggap berhasil lah ya di daerahnya. Semangat mereka, niat baik mereka, kepikiran mereka untuk Ya. bagaimana memikirkan rakyat Kalimantan Barat ini bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih makmur, sejahtera, dan lebih cerdas, lebih maju Ya. ke depannya. Kan itu kita percaya. Kemarin sih udah ada, cuman kita ini. pemegang kartu as ini kan orang-orang politisi yang di DPR kan, atau dia di pemerintahan. Nah, kita aja lah ngomong, Pak Satono udah belum ya? Pak Satono, maksudnya? Udah pernah ditampil ya di sini kali ya? Belum tahu, saya belum pernah tampil rasanya. Belum. Tapi hadir waktu peresmian. Ya nanti kita pelan-pelan lah Pak Wery, tokoh-tokoh kita ini gitu kan, kita lihat ke depan. Ya siapa saja yang bisa Bikinkan tuh, admin. agendakan lah. Bikinkan undangannya tuh. Kadang-kadang supaya kawan-kawan ini, tokoh-tokoh kita ini, coba-cobalah kita cakap meramput ini. Di Dengan cakap, meramput ini bukan cakap meramput. menimbulkan Di Cakap Meramput. Ya, itu cakap. Cakapnya udah usah meramput lah. Enggak meramput ya. Acaranya cakap meramput ya kan. Mungkin akan membuka pemikiran ide-ide yang lebih baik lagi Baik ke depan. lagi. Dan ini pun memang wajib mereka kan parle. Ya, Kalau ndak mau ngomong di DPR, ngomong di sini. mungkin kita bisa closing nih Bang Wery, silakan. Udah Gimana? sampai ya? Oh, ya, Waktunya? Bang Wery. Ya itulah ya. Kita terutama masalah asap yang sudah rutin. Ya mereka yang pemegang kuasa atau kekuasaan
Kalau usahakanlah jangan sampai ada berulang tahunan seolah-olah jatah gitu. Dan kepada masyarakat juga supaya jagalah jangan sampai musim kemarau nih ya, jangan sampai timbulkan kebakaran. Beberapa hari lalu kan ada beberapa lokasi kebakaran di Kota Mental. Kebakaran lahan. Kebakaran lahan juga. Ya. Jadi musim kemarau ini bukan hanya lahan Bung Chandra, juga di perumahan-perumahan, pertokoan, itu masing-masing di siap siaga lah situasi kemarau seperti ini. Itu mungkin Bung Chandra apa closing itu? Ya, mungkin saya pikir ini semua pihak lah, artinya yang berkepentingan mesti memperhatikan ini Bang Wery ya. Untuk kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, yang supaya lebih deep ke depannya. Deep ya, deep. Lebih deep. Itu tadi deeper talk. Kita bisa dengan tokoh-tokoh kita. Gitu ya, kan, jadi lebih mendalam lagi. Lebih mendalam lagi. Ya. Mungkin demikian Bang Wery. Yang tadi itu masih kulit-kulit nih kan. Okay. Ini potensi-potensi, baru potensi. Nanti kita korek lagi mereka kita hadirkan mereka di sini. Baik, demikian sahabat, satu kata perbincangan kita dalam acara Cakap Meramput, dan sampai jumpa kembali kita berdua sendiri berikutnya bersama Bang Wery dan saya sendiri M. Chandra. Mohon diri. Mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.